Ya pemirsa Garuda TV kembali lagi bersama saya Reza Imelia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Gubernur perluas akses kerja luar negeri. Jepang buka 800.000 peluang kerja. Tanpa APBD, penerbangan internasional resmi mengudara. Warga ragukan korban bunuh diri. Makam Kades dibongkar. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung terus memperluas akses peluang kerja luar negeri bagi generasi muda. Jepang menjadi salah satu negara tujuan utama yang kini membuka peluang besar bagi tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Setiap tahun terdapat sekitar 800.000 lapangan pekerjaan terbuka di Jepang dari berbagai sektor. Berdasarkan penilaian Mitra Jepang, tenaga kerja Indonesia dinilai paling sesuai dari sisi budaya, karakter, hingga kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi. Menurut Gubernur Mirza saat sosialisasi peluang kerja sektor konstruksi di Jepang bagi siswa SMA dan SMK seprovinsi Lampung di SMA Negeri 2 Bandar Lampung pada Kamis 12 Februari 2026. Budaya yang paling cocok, kultur yang paling cocok, sifat yang paling cocok yang bisa bekerja dan beradaptasi di Jepang adalah tenaga kerja dari Indonesia. Gubernur Mirza mengungkapkan banyak alumni pekerja migran Indonesia di Jepang yang sukses setelah kembali ke tanah air. Selain memperoleh penghasilan yang baik, mereka juga membawa peluang pengalaman, penguasaan teknologi, dan wawasan global. Menurutnya, pengalaman bekerja di luar negeri merupakan investasi jangka panjang dalam membangun daerah. Karena itu, Pemprov Lampung menargetkan pengiriman generasi muda terbaik, khususnya lulusan SMA dan SMK, melalui program yang terstruktur dan terpantau. Saat ini tercatat sekitar 8.500 siswa SMA dan SMK di Lampung berminat untuk bekerja dan belajar di Jepang. Mirza berpesan agar para siswa yang berangkat ke Jepang menyadari bahwa mereka bukan hanya memiliki diri dan keluarga, tetapi juga Provinsi Lampung dan Republik Indonesia. Mirza menekankan pentingnya menjaga nama baik bangsa dengan menunjukkan karakter positif seperti ramah, disiplin, dan etos kerja tinggi. Pemprov Lampung juga akan terus melakukan monitoring dan pendampingan terhadap para siswa yang bekerja di Jepang agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan kembali ke tanah air dengan selamat. Director General of the Cabinet Secretariat Minister of Land, Infrastructure, Transport, and Tourism atau MLIT Jepang, Hirashima Masafumi, menyampaikan bahwa sektor konstruksi di Jepang tengah menghadapi tantangan penuaan tenaga kerja. Saat ini sekitar 5.000 pekerja konstruksi asal Indonesia telah bekerja di Jepang dan dinilai memiliki kinerja baik. Pemerintah Jepang pun menargetkan penerimaan sekitar 80.000 tenaga kerja asing hingga Maret 2029 melalui skema Specified Skilled Worker. Hirashima menjelaskan pemerintah Jepang menerapkan standar ketat dalam penerimaan tenaga kerja asing, termasuk sistem kuota pengupahan bulanan yang layak serta sistem pengembangan karir di sektor konstruksi. Jepang juga terus meningkatkan lingkungan kerja melalui teknologi otomatisasi dan digitalisasi in construction 2.0. Perwakilan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI, Apri Danar Prabowo, menegaskan kerjasama ketenagakerjaan Indonesia-Jepang telah berlangsung lama dan kini semakin kuat melalui skema government to government. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Perza Amelia melaporkan.
Ya pemirsa, penerbangan perdana rute internasional Lampung Kuala Lumpur, Malaysia resmi beroperasi melalui Bandara Raden Intan II pada Kamis 12 Februari 2026. Sekaligus menandai kembalinya Bandara Raden Intan II sebagai bandara berstatus internasional. Inaugurasi penerbangan rute Lampung Kuala Lumpur, Lampung tersebut dilayani dengan skema charter. PT Transnusa Aviation Mandiri melayani rute Lampung Kuala Lumpur, Lampung. Sementara PT Sriwijaya Air melayani rute Kuala Lumpur, Lampung. Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menyampaikan rasa syukur atas kembali beroperasinya penerbangan internasional dari Provinsi Lampung. Wagub Jihan berharap momentum ini dapat dioptimalkan oleh masyarakat, sekaligus menarik minat maskapai lain untuk membuka rute internasional dari Lampung. Jihan juga menegaskan bahwa pelaksanaan penerbangan internasional tersebut tidak menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya penerbangan ini mendapat dukungan investor swasta sebagai langkah awal stimulasi konektivitas internasional. Dalam rangkaian penerbangan perdana ini, Wakil Gubernur Lampung juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke Malaysia untuk bertemu dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI serta para pekerja migran asal Lampung. Pertemuan tersebut bertujuan membahas potensi perdagangan, peluang bisnis, dan kerjasama ekonomi antara Lampung dan Kuala Lumpur. Pada hari inaugurasi penerbangan charter Transnusa dengan nomor penerbangan 8B9671 lepas landas dari Bandara Raden Intan II menuju Kuala Lumpur pada pukul 12.45 waktu Indonesia bagian Barat. Penerbangan kembali dengan nomor 8B9672 dijadwalkan tiba di Lampung pada pukul 19.55 waktu Indonesia bagian Barat. Kita hari ini alhamdulillah dapat investor untuk menstimulus penerbangan internasional dari PT Barat. Kita akselerasi nanti kepada teman-teman swasta seperti travel agent, kemudian teman-teman agent migran dan lain sebagainya untuk pemberangkatannya supaya mengoptimalkan bandara kita. Insya Allah nanti kita akan diterima oleh KJRI. Kita juga bertemu dengan teman-teman migran untuk berdiskusi tentang bagaimana potensi perdagangan, bisnis dan lain sebagainya dari Lampung kepada Kuala Lumpur. Selanjutnya pada Jumat 13 Februari 2026, Bandara Raden Intan II juga menerima kedatangan penerbangan charter Sriwijaya Air dengan nomor penerbangan SJ881 dari Kuala Lumpur yang dijadwalkan tiba pukul 23.35 waktu Indonesia bagian Barat. Rute Lampung Kuala Lumpur ditempuh dalam waktu sekitar 2 jam 5 menit, sehingga memperpendek akses masyarakat Lampung menuju Malaysia. Kegiatan ini difasilitasi oleh PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Raden Intan II, sebagai bagian dari ekosistem In-Journey Airport. CEO Regional 3 PT Angkasa Pura Indonesia, Dwi Ananda Wijaksana menyatakan penerbangan charter ini diharapkan menjadi pemicu pembukaan rute internasional reguler ke depan. Dwi Ananda menambahkan pihaknya akan terus meningkatkan kesiapan pengelolaan Bandara Raden Intan II, mulai dari aspek keamanan penerbangan, pelayanan penumpang, keimigrasian, kepabeanan, karantina hingga ground handling sesuai standar bandara internasional. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung Bambang Sumbogo mengatakan penerbangan perdana tersebut diikuti sekitar 120 hingga 130 penumpang. Rombongan terdiri dari perwakilan perangkat daerah provinsi, pemerintah Kabupaten Kota Lampung, instansi vertikal, asosiasi, sivitas akademika, serta perwakilan masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Media melaporkan. Ya pemirsa, kasus kematian Kepala Desa Kelau, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan, berinisial SO yang ditemukan meninggal dunia di sebuah kamar kontrakan di Kecamatan Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung. Awal Februari lalu memasuki tahap baru. Keluarga korban ragu sang kades nekat mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Keluarga meminta kepada tim Inafis Polda Lampung untuk melakukan ekshumasi atau pembongkaran terhadap makam korban. SO ditemukan meninggal dunia pada Kamis 5 Februari 2026 lalu di kamar kontrakannya. Menurut kuasa hukum, sebelum ditemukan tak bernyawa, korban masih sempat berkomunikasi dengan rekannya pada pukul 14:15 siang.
Namun sekitar pukul 15:49 sore, seorang teman perempuan dekat korban mengabarkan bahwa korban telah meninggal dunia dengan dugaan bunuh diri. Informasi tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Pihak keluarga menilai terdapat kejanggalan dalam kematian korban. Saat proses pemandian jenazah, keluarga menemukan bekas jerat di bagian leher serta memar di punggung sebelah kanan. Atas temuan tersebut pada Minggu 8 Februari 2026, keluarga melaporkan dugaan tersebut ke Polsek Tanjung Karang Timur dan meminta dilakukan ekshumasi guna kepentingan penyelidikan. Itu dimulai tadi setengah 11 Pak ya? Setengah 12, tapi selesai tadi jam 2-an. Harapan kita mudah-mudahan dari hasil otopsi apa yang diduga oleh keluarga itu betul adanya dan akan cepat terungkap kenapa penyebab kematian daripada almarhum. Almarhum sendiri seperti apa nih orangnya Bang dari pihak keluarga? Kalau almarhum, keluarga juga tidak menduga dengan adanya kejadian yang isu miring yang ada di luar, karena almarhum ini orangnya tipikalnya tidak memiliki musuh. Kalau di sini artinya orangnya royal gitu, orangnya royal, kemudian dia bergaul sana sini dan sangat minim musuh tersebut. Artinya karena ini di luar pada lingkungan dari Kabupaten Pusatan, itu kita tidak mengetahuinya seperti apa kehidupannya di tempat kejadian kemarin. Untuk almarhum sendiri apakah punya penyakit Bang bawaan? Sementara yang kita ketahui terkait mas penyakit tidak ada, dan terkait tanda lahir di punggung dan sebagainya tidak ada tanda lahir ataupun bekas gor sebagainya tidak ada. Itu dokter istri. Menindaklanjuti laporan keluarga pada 12 Februari 2026, Polda Lampung melakukan ekshumasi terhadap makam korban. Proses pembongkaran makam berlangsung selama kurang lebih 3 jam dan dipimpin Ibda Ibrahim bersama tim dokter kepolisian Polda Lampung. Sampel dan temuan forensik hasil ekshumasi akan diperiksa lebih lanjut di laboratorium. Hasil resmi dijadwalkan keluar dalam waktu 1 hingga 2 minggu ke depan. Kita menindaklanjuti permintaan keluarga terkait adanya dugaan tindak pidana pembunuhan berencana yang terhadap korban Sohilal bin Ishak yang ada di desa Klau Lampung Selatan. Kira-kira begitu. Estimasinya berapa hari ini setelah diadakan autopsi hari ini? Tadi saya sempat koordinasi sama tim dokter, mereka nggak bisa memastikan, mungkin kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan paling lama. Iya. Kalau berdasarkan tadi ada temuan apa? Belum tahu. Yang lebih tahu tadi tim forensik menjelaskan nanti mereka akan tuangkan dari hasil tertulis mereka. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menunggu hasil pemeriksaan forensik untuk menentukan penyebab pasti kematian. Sementara itu, pihak keluarga berharap proses ekshumasi dapat mengungkap fakta sebenarnya dan memberikan kejelasan atas kematian kepala desa tersebut. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Ya, berita selanjutnya, Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Apriansyah Nur menghadiri rapat anggota tahunan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat atau TKBM. Pelabuhan Panjang yang digelar di Ballroom Hotel Santika pada Kamis 12 Februari 2026. Kegiatan tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi RI, Hendra Saragi. Rapat anggota tahunan Koperasi TKBM juga dihadiri anggota DPD RI Bustami Zainuddin. Gubernur Lampung diwakili staf ahli bidang kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura, dan anggota DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi, serta perwakilan KSOP Pelabuhan Panjang, Pelindo, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, serta unsur asosiasi dan mitra terkait lainnya. Apriansyah Nur menegaskan bahwa tenaga kerja bongkar muat di pelabuhan-pelabuhan Indonesia masih sangat dibutuhkan dan tidak dapat sepenuhnya digantikan oleh mesin atau robot. Menurutnya, buruh adalah ujung tombak dalam penggunaan seluruh sistem di pelabuhan. Karena itu, profesionalisme dan kompetensi anggota TKBM harus terus ditingkatkan. Manusia tidak bisa digantikan mesin atau robot. Koperasi TKBM Panjang bahkan bisa menjadi role model bagi TKBM di pelabuhan lain di Indonesia.
Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Kementerian Koperasi Republik Indonesia Hendra Saragi menyampaikan bahwa saat ini terdapat sekitar 131.000 koperasi di Indonesia, dengan 122 koperasi primer berada di lingkungan pelabuhan dan memiliki sekitar 80.000 anggota. Menurutnya, berbagai program yang dijalankan Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang telah menyentuh langsung aspek kesejahteraan buruh, sehingga layak dijadikan contoh bagi koperasi TKBM lainnya di Indonesia. Ditegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya koperasi TKBM lain di satu pelabuhan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Koperasi Nomor 6 Tahun 2003. Sementara itu, Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang, Agus Sujatma Surnada, menjelaskan bahwa saat ini jumlah anggota koperasi mencapai 1.071 orang. Ia memaparkan sejumlah program unggulan yang telah dan sedang dijalankan. Di antaranya pembangunan 1.000 unit perumahan bagi anggota melalui skema KPR maupun pembayaran bertahap, dengan realisasi sebanyak 774 unit. Selain itu, koperasi juga menyediakan kuota pendidikan kuliah gratis bagi 60 anak anggota TKBM, lengkap dengan dukungan beasiswa KIP dan PIP. RAT Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang tahun buku 2025 yang mengusung tema meningkatkan profesionalisme dan kompetensi tersebut dihadiri 40 koordinator kelompok kerja serta perwakilan anggota. Dalam forum tersebut, laporan pertanggungjawaban keuangan pengurus diterima dan disahkan seluruh peserta RAT. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Beragam peristiwa penting terjadi setiap saat. Seiring penguatan indeks harga saham gabungan yang dibuka naik pada perdagangan awal tahun. Laporan terkini, informasi terbaru, dan fakta yang terverifikasi. Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Disajikan cepat, tajam, dan mendalam. Dalam Laporan 8 setiap hari. Hanya di Garuda TV. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa kita lepas. Besok pagi akan dilakukan pemeriksaan medis. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi. Hanya di Garuda TV. Kini saatnya update di tengah aktivitas Anda. Bukaan 100 kg sabu jaringan Asia Tenggara. Tak menghambat berjalannya sejumlah program prioritas yang tertuang dalam Asta Cita. Berita terhangat, analisis singkat, dan perkembangan terpenting siang ini. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang. Hanya di Garuda TV. Sepanjang hari, Indonesia dipenuhi beragam peristiwa, dari isu nasional hingga dinamika internasional. Tim SAR gabungan berharap korban segera ditemukan dan dievakuasi dalam kondisi terbaik. Kami hadirkan informasi terkini, akurat, dan terpercaya dalam rangkuman berita malam hari Anda. Laporan 8 malam, setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, pimpinan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung untuk meninjau langsung kesiapan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Peninjauan dilakukan untuk memastikan fasilitas dan standar operasional berjalan sesuai ketentuan pemerintah pusat. Salah satu lokasi yang ditinjau adalah Dapur SPPG Raja Basa 5, Bandar Lampung. Dapur ini berhasil diselesaikan dalam waktu 42 hari. Lebih cepat dari target 45 hari yang diberikan oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Secara lokasi, dapur berada di dekat permukiman warga. Hal ini dinilai memudahkan proses distribusi makanan kepada penerima manfaat yang telah terdata sesuai aturan program. Mikdar Ilyas, anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Lampung, mengatakan meski pembangunan fisik telah rampung, penempatan kepala SPPG dari BGN masih dalam proses administrasi. Pengelola berharap penugasan dapat segera dilakukan agar Dapur Raja Basa 5 dapat langsung beroperasi dan melayani masyarakat. Kita harapkan tentunya lebih lama
supaya kepala SPPG yang ada di dapur Raja Basa 5 ini dapat dihadirkan di sini, sehingga secepatnya dapur SPPG Raja Basa 5 ini dapat melayani keluarga besar kita yang memang sudah didata untuk penerima manfaatnya. Dalam peninjauan tersebut, rombongan melihat langsung kesiapan sarana dapur, standar kebersihan, serta sistem kerja relawan. Langkah ini untuk memastikan dapur MBG di Lampung memenuhi standar keamanan pangan dan kualitas gizi. Dapur SPPG Raja Basa berada di bawah naungan Yayasan Nusantara Alam Abadi. Sebanyak 50 pekerja dilibatkan dalam operasional, dan 90% diantaranya merupakan warga sekitar Raja Basa. Mikdar Ilyas menyebutkan para relawan telah mendapatkan pembinaan selama 2 hari, berupa materi dan praktik langsung terkait standar operasional dan kebersihan. Aturan ketat diterapkan mulai dari kebersihan diri, penggunaan pelindung hingga memastikan pekerja dalam kondisi sehat. Program makan bergizi gratis diharapkan mampu menyediakan makanan yang enak, bersih, dan bergizi bagi anak-anak penerima manfaat. Program ini juga diharapkan mendukung terwujudnya generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045, tambahnya. Dengan peninjauan langsung ini diharapkan pelaksanaan program MBG di Lampung dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Elta Metia melaporkan. Ya pemirsa, BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung masih menunggu arahan resmi dari pemerintah terkait kebijakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan PBI. Sebab pemerintah disebut-sebut akan membayar iuran peserta BPJS PBI hingga 3 bulan ke depan agar tetap bisa dipakai setelah heboh non-aktif. BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung masih menunggu arahan resmi dari pemerintah terkait kebijakan pembayaran iuran BPJS Kesehatan PBI. Kepala Cabang BPJS Kesehatan Bandar Lampung, Herman Indratmo, mengatakan kebijakan tersebut merupakan hasil rapat dengar pendapat dan pembayaran iuran dimaksud akan dilakukan oleh pemerintah. Ia menegaskan mekanisme maupun prosedur pelaksanaan kebijakan hingga kini belum dapat dipastikan. Pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dan arahan resmi sebelum kebijakan diterapkan di daerah. Terkait sasaran kebijakan, Herman menegaskan bahwa pembayaran iuran hingga 3 bulan ke depan hanya diperuntukkan bagi peserta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kebijakan tidak berlaku bagi peserta pekerja, bukan penerima upah atau peserta mandiri. Herman juga memastikan tidak ada skema pengembalian dana atau kredit pembayaran bagi peserta mandiri yang telah membayar iuran lebih awal. Meski demikian, Herman memastikan kebijakan tersebut tidak akan mengganggu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN. Selama status kepesertaan aktif, peserta tetap dapat mengakses layanan di fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, puluhan mahasiswa UIN Juraisiwo Metro menuntut Rektor Ida Umami mundur dari jabatannya. Mahasiswa menilai sang rektor memiliki jejak rekam yang buruk dan tidak dapat memberikan kemajuan bagi pihak kampus. Aksi unjuk rasa diwarnai pembakaran ban sebagai bentuk protes. Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan membakar ban mulai dari jalanan hingga halaman gedung rektorat. Mahasiswa menuntut agar Rektor UIN Juraisiwo Metro yang saat ini dijabat oleh Ida Umami mundur dari jabatannya. Para aktivis ini memiliki catatan buruk sang rektor, di mana sebelum menjabat Rektor UIN Juraisiwo, ia menjabat Rektor Institut Agama Islam Darul A'mal Metro, diduga melakukan pemalsuan dokumen terkait Kartu Indonesia Pintar dan PPIH Haji. Aksi demo sempat terjadi ketegangan, di mana para mahasiswa meminta agar rektor menandatangani mundur dari jabatannya. Sementara Rektor UIN Juraisiwo Metro, Ida Umami, membantah keras tudingan para mahasiswa. Ia mengatakan tudingan dari para aksi demo tidak ada kaitan dengan manajemen di UIN Juraisiwo saat ini. Saya diminta menandatangani hal-hal yang terkait dengan pengakuan bersalah, ya, kemudian penipuan,
pemalsuan dan lain sebagainya, bahkan pemalsuan sudah ada SP3 sejak Juli 2024. Artinya persoalan ini di luar dari pengajaran kampus, Bu, ya? Sama sekali tidak berkaitan dengan UIN Jurayusiwo Lampung, dan itu sudah bukan menjadi tanggung jawab saya. Ia mengatakan saat ia menjabat Rektor Institut Agama Islam Darul Akmal Metro memang pernah dilaporkan ke polisi, tapi itu tidak terbukti dan sudah ada surat SP3 dari pihak kepolisian. Dari Metro, Tim Liputan Garuda TV, Sony melaporkan. Ya pemirsa, ribuan kubik sampah kayu dan bambu menumpuk di aliran Sungai Wepisang di Kecamatan Penengahan. Akibat sampah kayu tersebut, ratusan hektar sawah terendam banjir serta menyebabkan tanggul jebol saat hujan turun. Warga berharap pemerintah dapat menurunkan alat berat sebab sampah terlalu banyak. Selama berbulan-bulan, sampah kayu menumpuk di sepanjang aliran Sungai Wepisang, Desa Sukaraja, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Di lokasi pintu air hanya terlihat tumpukan kecil, namun setelah ditelusuri ternyata kondisi Sungai Wepisang sangat memprihatinkan. Di sepanjang aliran yang jaraknya hanya sekitar 3 km, terdapat 4 titik tumpukan sampah kayu. Lokasi terparah berada di Dusun Muara Badas. Tidak diketahui jelas dari mana potongan kayu ini berasal. Warga hanya berupaya menyingkirkan potongan kayu dengan tangan kosong agar air lebih lancar mengalir. Namun semua sia-sia karena jumlah sampah kayu ini mencapai puluhan ribu kubik. Ini sangat merugikan kami. Airnya tidak bisa lewat ke badan aliran Sungai Wepisang. Dia meluap dengan adanya sampah ini. Sawahnya kebanjiran. Ada berapa banyak sawah yang kebanjiran di sini, Pak? Banyak sini, kita ratusan hektar lah. Jadi keinginan Bapak apa? Ya dibenahi. Ke siapa mintanya ini, Pak? Ya ke pemerintah. Ke siapa kami harus minta? Terus upaya warga sekarang apa, Pak? Ya sementara ya kami gotong royong dikit-dikit dah semampu kami. Kalau sudah parah seperti ini kan kami nggak mampu ngangkatnya. Otomatis kami butuh alat berat lah. Para petani meminta pihak Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung segera menurunkan alat berat. Menurut petani, tumpukan sampah kayu di sungai menjadi ancaman serius. Dalam 1 bulan ini, sawah petani 3 kali dilanda banjir setinggi 1 meter dan 3 kali tanam ulang. Ya karena sungainya meluap. Banyak tumpukan kayu itu, mampet lah. Jadi alirannya nggak lancar. Selain pembersihan sampah kayu, warga meminta pihak terkait segera melakukan normalisasi sungai dan pelebaran tanggul. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV, Hari Atriansyah melaporkan. Ya pemirsa, terdakwa kasus dugaan korupsi pembangunan gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur, Dawam Raharjo, mengajukan nota pembelaan dalam sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor di Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada Kamis 12 Februari 2026. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang kembali menggelar persidangan kasus korupsi gerbang rumah dinas Bupati Lampung Timur yang menjerat sang mantan Bupati Dawam Raharjo. Agenda sidang yakni pembacaan pledoi atau nota pembelaan untuk keempat terdakwa. Dalam pledoi yang dibacakan secara bergantian oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, memohon kepada majelis hakim agar membebaskannya dari seluruh dakwaan jaksa penuntut umum atau JPU. Terdakwa juga meminta agar diselidiki lebih lanjut tentang siapa yang pertama kali meminta tanda tangannya pada waktu itu. Terkait pembelaan terhadap tuntutan jaksa yang kemarin dihadirkan di persidangan, yaitu ada beberapa poin-poin yang kita bantah di pembelaan. Pertama yaitu antara keterangan saksi lain dengan saksi yang satunya itu berbeda. Itu kan melanggar pasal 288 KUHP. Artinya dalam pasal itu keterangan saksi, itu alat bukti surat, keterangan terdakwa itu tidak sinkron, tidak bersesuaian. Artinya bertentangan terhadap persidangan yang ada. Yang tidak sinkron itu yang seperti apa? Misalkan seperti contoh, saksi A mengatakan bahwa terdakwa Dawam membawa maaf, terdakwa saksi B mengatakan bahwa terdakwa Dawam dia membawa maaf. Itu tidak bersesuaian. Dan juga alat bukti yang ditujukan tidak ada maaf tersebut. Menurutnya, antara keterangan saksi lain dengan saksi yang satunya itu berbeda atau tidak sesuai dan barang bukti yang dikatakan tidak dihadirkan pada saat persidangan.
Sementara itu, JPU menyatakan akan menyampaikan tanggapan atas pledoi tersebut dalam sidang agenda replik pekan depan. Jaksa menegaskan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan sebelumnya. Majelis Hakim kemudian menunda sidang dan menjadwalkan kembali persidangan untuk mendengarkan replik dari JPU. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV, Hermawan Kanucaya melaporkan. Di tengah aktivitas sehari-hari, kita perlu ruang untuk refleksi. Spiritual Journey menghadirkan kisah para pemimpin tentang iman dan nilai hidup, perjalanan intim yang menunjukkan bagaimana keputusan besar dibentuk. Kita ditambah berkahnya, jangan sampai kufur. Puasa ya nambah bacaan Al-Qur'annya sambil dipenuhi. Saksikan Spiritual Journey, tayang selama bulan Ramadan. Hanya di Garuda TV. Meski hidup penuh keterbatasan, namun mereka tak pernah lelah berbagi kebaikan. Sebab setiap kebaikan pasti akan kembali dalam wujud kebaikan. Hanya seorang pemuda sederhana yang percaya bahwa bahagia tak perlulah mewah. Inilah orang baik, peduli sesama dari hati ke hati. Hanya di Garuda TV. Melalui konsep dakwah santai dan edukatif, mengajak pemirsa memahami ajaran Islam melalui pendekatan ringan dan penuh kehangatan. Atau nanti dikabulkannya di akhirat, nggak dikabulkan di sini. Mengapa manusia tetap harus berdoa? Dari perspektif Islam untuk mempererat toleransi di Indonesia, Harmoni Indonesia. Hanya di Garuda TV. Dunia hiburan memang selalu penuh warna. Drama panggung yang tak terlupakan hingga cerita cinta yang menghebohkan. Rahasia di balik kesuksesan para selebriti. Elegan intens, suasana lokasi yang menegak. Kehebohan apa saja yang terjadi saat ini. Saksikan Gosip Panas Selebriti. Hanya di Garuda TV. Setiap daerah punya daya tarik sendiri. Cerita rakyat yang turun-temurun masih hidup hingga kini. Legenda yang diwariskan hingga misteri yang jarang terungkap. Ratusan peti mati serta berbagai jasad yang dibalut kain. Saksikan misteri hidup. Hanya di Garuda TV. Ya pemirsa, kecelakaan maut yang melibatkan mobil Satuan Pelayanan Program Gizi atau SPPG dengan sebuah truk terjadi di Kabupaten Lampung Timur pada Kamis 12 Februari 2026. Peristiwa adu banteng ini mengakibatkan sopir mobil pengantar makan bergizi gratis atau MBG tersebut meninggal dunia. Kepala Seksi Humas Polres Lampung Timur, Inspektur 2 Edwin Sutartama mengonfirmasi bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi di Jalan Desa Bungkuk, Kecamatan Sekampung Udik sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia bagian Barat. Benar, kecelakaan melibatkan dua kendaraan, mobil SPPG dengan truk, kata Edwin. Kronologi tabrakan di Jalan Desa berdasarkan keterangan yang dihimpun kepolisian. Peristiwa tragis ini bermula saat mobil MBG tanpa nomor plat melaju dari arah Kecamatan Sekampung Udik menuju arah Kecamatan Jabung dengan kecepatan tinggi. Mobil tersebut baru saja selesai mengantarkan paket makan bergizi gratis. Mobil SPPG dikemudikan oleh Ansori berusia 30 tahun warga Kecamatan Marga Sekampung dengan satu orang penumpang bernama Ferry berusia 27 tahun. Di saat yang bersamaan dari arah berlawanan, melaju satu unit truk dengan nomor polisi BG 8929MC yang dikendarai oleh Raihan berusia 23 tahun, warga Kecamatan Sekampung Udik. Truk itu tiba-tiba oleng ke arah lajur sebaliknya, kata Edwin. Lantaran mobil SPPG melaju dengan kecepatan tinggi di kondisi jalan desa yang sempit. Tabrakan hebat pun tidak dapat dihindari. Kedua kendaraan adu kambing hingga mengakibatkan mobil SPPG ringsek berat di sisi pengemudi, sementara truk tersebut terguling di tengah jalan. Sopir mobil SPPG Ansori sempat dilarikan ke rumah sakit terdekat karena mengalami luka berat akibat terjepit bodi kendaraan yang ringsek.
Namun, meski sempat mendapatkan penanganan medis, nyawanya tidak dapat tertolong. Tetapi nyawanya tidak dapat tertolong dan meninggal dunia, ujar Edwin. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait penyebab truk tersebut oleng ke lajur berlawanan. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan kini telah diamankan oleh unit Laka Lantas Polres Lampung Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung tengah menyiapkan kehadiran 400 unit taksi online berbasis kendaraan listrik yang akan beroperasi di Kota Bandar Lampung. Namun pengujian KIR untuk kendaraan listrik masih harus dilakukan di luar daerah karena keterbatasan fasilitas uji di Lampung. 400 taksi listrik segera beroperasi di Provinsi Lampung, tepatnya di Kota Bandar Lampung. Saat ini ratusan taksi listrik tersebut sedang melalui tahapan uji KIR yang dilakukan di luar daerah Lampung. Hal ini diungkap langsung oleh Kepala UPT KIR Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung, Andi Kuenang. Dirinya menjelaskan bahwa seluruh kendaraan yang beroperasi di jalan raya wajib menjalani uji KIR termasuk mobil listrik. Keunggulan kendaraan listrik terletak pada aspek ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas buang. Meski demikian, kewajiban uji kelayakan jalan tetap berlaku. Saat ini UPT KIR di Sub Bandar Lampung hanya memfasilitasi pendaftaran dan pendataan kendaraan listrik. Untuk proses pengujian fisik, pemilik kendaraan harus memilih balai uji yang sudah memiliki peralatan khusus kendaraan listrik seperti di Jakarta. Karena di Lampung belum ada alat pengujian khusus mobil listrik. Andi mengatakan pihaknya akan mendata jumlah kendaraan listrik yang akan beroperasi di Bandar Lampung. Pengadaan alat uji kendaraan listrik membutuhkan biaya besar. Selain itu, jumlah kendaraan listrik di Bandar Lampung saat ini masih terbatas, sehingga belum menjadi prioritas pengadaan alat. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, petugas Balai Taman Nasional Waikambas menangkap 3 orang terduga pelaku perburuan liar di dalam kawasan hutan Taman Nasional Waikambas pada Rabu 11 Februari 2026 dini hari. Saat ditangkap, para pelaku kedapatan membawa senjata api rakitan dan seekor rusa hasil buruan. Petugas Balai Taman Nasional Waikambas mengamankan 3 orang terduga pelaku perburuan liar yang beraksi di dalam kawasan Taman Nasional Waikambas. Penangkapan dilakukan di wilayah Santuno, Desa Rantau Jaya Udik 2, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, pada Rabu 11 Februari 2026. Kepala Balai TN Waikambas Muhammad Zaidi mengatakan penindakan berawal saat personel Resor Susukan baru menerima laporan adanya oknum masyarakat yang membawa senjata api dan memasuki kawasan konservasi. Menindaklanjuti informasi tersebut, tim dari Resor Susukan Baru bersama personil Balai TNWK langsung melakukan pengintaian di lokasi yang dicurigai. Sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia bagian Barat, pada Rabu 11 Februari 2026, petugas berhasil mengamankan 3 orang terduga pelaku di dalam kawasan hutan. Ketiga pelaku berinisial AN, SN, dan HR. Mereka kemudian dibawa ke kantor Balai TN Waikambas untuk dilakukan pendataan dan pemeriksaan awal. Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1 pucuk senjata api rakitan, 13 butir peluru aktif, 2 bilah senjata tajam, serta 1 ekor rusa dalam kondisi mati yang diduga hasil perburuan di kawasan konservasi tersebut. Operasi penindakan ini melibatkan personel Balai TN Waikambas, Seksi PTN 1 Waikana, Resor PTN Susukan Baru, serta Resor PTN Rawabunder. Ketiga tersangka beserta barang bukti diserahkan ke Polres Lampung Timur untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Lampung Timur, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Institut Teknologi Sumatera menetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sebanyak 5.275 kursi. Penetapan daya tampung tertuang dalam keputusan Rektor ITERA nomor 3611-TM.00.00/2025 tentang daya tampung penerimaan mahasiswa baru ITERA tahun akademik 2026-2027.
Institut Teknologi Sumatera menetapkan kuota penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2026-2027 sebanyak 5.275 kursi. Total kuota dibagi melalui 3 jalur seleksi, yakni seleksi nasional berdasarkan prestasi sebesar 35% atau 1.846 kursi. Seleksi nasional berdasarkan tes sebesar 60% atau 3.165 kursi, serta jalur mandiri sebesar 5% atau 264 kursi. Kepala Pusat Penerimaan Mahasiswa Baru ITERA, Dr. Abdul Rajak MSI, mengatakan komposisi tersebut telah disesuaikan dengan kebijakan seleksi nasional serta kapasitas akademik kampus. Pada tahun akademik 2026-2027, ITERA membuka 41 program studi dari berbagai bidang sains, teknologi, dan rekayasa. Beberapa program studi dengan daya tampung terbesar antara lain perencanaan wilayah dan kota, serta teknik informatika masing-masing 210 kursi, disusul teknik geofisika 200 kursi, teknik sipil 195 kursi, dan teknik pertambangan 185 kursi. Dengan penetapan daya tampung tersebut, ITERA berharap calon mahasiswa dapat mempersiapkan diri sejak dini dan memilih jalur seleksi sesuai minat dan kesiapan masing-masing pada penerimaan mahasiswa baru mendatang. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, di tengah ancaman potensi bencana akibat kondisi geografis yang didominasi perbukitan dan dilintasi sesar semangkuk, pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengambil langkah strategis dengan menghidupkan kembali sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus resmi melaunching kekuhan atau kentongan bambu sebagai sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal pada Kamis 12 Februari 2020. Ya pemirsa, Kantor Pertahanan Kabupaten Mesuji telah menyelesaikan sertifikasi tanah untuk Sekolah Unggul Garuda dan Sekolah Rakyat di Kabupaten Mesuji. Setelah proses administrasi selesai, proses pembangunan bisa langsung dilaksanakan. Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di dunia pendidikan untuk mencerdaskan dan menjamin masyarakat mendapat pendidikan yang mumpuni. Penyelesaian sertifikasi tanah untuk Sekolah Unggulan Garuda dan Sekolah Rakyat itu merupakan pelaksanaan dari program strategis nasional guna mendukung Astacita Presiden Prabowo Subianto. Proses administrasi pembangunan Sekolah Unggul Garuda sudah diterbitkan sertifikatnya dengan luas 25 hektar. Lalu untuk Sekolah Rakyat sudah diterbitkan sertifikatnya dengan luas tanah 5 hektar. Saya Indi Purnomo, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji. Izinkan kami menginformasikan kepada seluruh masyarakat dan kita semua bahwa kami Kantor Pertanahan Kabupaten Mesuji pada tahun anggaran 2025 kami menyelesaikan realisasi anggaran dengan capaian yang sangat tinggi sekali. Yang baru pertama kali kami capai yaitu realisasi sampai 99,11%. Sedangkan nilai kinerja kami alhamdulillah mencapai nilai 96,83. Untuk kegiatan program strategis nasional
kami ada 2 kegiatan, yaitu pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL dengan target 1000 bidang. Alhamdulillah kami menyelesaikannya 100%, dan kegiatan lintor nelayan tangkap yang pelaksanaannya kami kerjasama dengan Dinas Perikanan Kabupaten Mesuji, target 100 bidang juga sudah kami selesaikan 100%. Pada tahun 2025, Kantor Pertahanan Kabupaten Mesuji mendapat penghargaan dari Ombudsman Republik Indonesia, yakni tentang opini pelayanan publik kepada masyarakat di bidang pertahanan. Dari Mesuji, Tim Liputan Garuda TV, Triyono dan Akifullah melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Reza Emilia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.